Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, jumpa kembali dengan saya, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Perkenalkan, nama saya Eko Sudinuryanto. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah aksi setelah saya mempelajari modul 1.2. Video ini merupakan representasi dari apa yang saya pelajari dari modul tersebut yang saya tuangkan dalam sebuah paparan aksi nyata modul 1.2. Judul dari video ini adalah pengembangan diri seorang guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, pengembangan diri menjadi hal yang sangat penting bagi guru penggerak. Hal ini perlu dilakukan karena akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, pengembangan diri yang dilakukan oleh guru penggerak akan menjadi contoh dan mungkin bisa menjadi motivasi rekan sejawat untuk mengikutinya. Ada beberapa kompetensi guru yang harus dikuasai dan tentunya ini sangat membutuhkan semangat untuk pengembangan diri bagi setiap guru. Pada tulisan saya kali ini dan pada video saya kali ini, saya akan menggambarkan beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan diri seorang guru penggerak. Mungkin tulisan ini nanti saya mulai dari saya mengajar dengan status saya sebagai guru honorer. Seorang kegiatan yang konkret atau nyata yang saya lakukan sehingga saya bisa menjadi inspirasi guru-guru yang lain. Itu harapan saya. Tulisan ini saya jabarkan dari 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan ke depan. Yang pertama adalah peristiwa. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya termasuk orang yang suka tantangan. Cerita ini dimulai saat saya bekerja menjadi guru honorer di salah satu sekolah di Kabupaten Demak. Sekolah tempat saya bekerja cukup besar dan bahkan menjadi sekolah yang diidolakan oleh masyarakat Demak. Ini saya ketahui dari cerita-cerita teman-teman dan animo masyarakat saat mendaftarkan atau saat pendaftaran siswa baru. Singkat cerita, saya mulai bekerja atau mengajar di sekolah tersebut. Saya adalah guru yang biasa dan hanya bisa mengajar saja. Itu pun dengan bekal ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan dari bangku kuliah. Hal berbeda yang saya lihat di tempat saya bekerja. Saya melihat bahwa guru-guru yang bekerja di sini sebagian besar semangat untuk berinovasi. Saat itu saya hanya seorang guru yang kurang pengalaman. Saya mempunyai mimpi dan itu harus terwujud, pikir saya. Saat itu kemampuan saya hanya bisa mengajar. Padahal mengajar itu harus menggunakan media penuh inovasi, ada metode atau strategi yang membuat siswa menjadi senang. Selanjutnya adalah perasaan yang saya rasakan pada saat itu. Nah, momen saat saya menjadi guru honorer yang berjuang untuk maju adalah momen yang sangat menarik untuk saya ceritakan. Terus terang, saya minder saat itu. Saat bekerja atau mengajar di sekolah tersebut dengan status honorer atau yata bakti membuat saya agak kurang percaya diri. Saya sangat kecewa ketika status PNS dijadikan alasan untuk memilih atau menunjuk seseorang untuk bekerja. Misalnya ada pelatihan di kota luar atau di luar kota dan saya yang ditunjuk adalah guru-guru senior. Nah, saya kapan dipilih kalau status saya masih honorer? Akhirnya saya harus berusaha, yaitu keluar dari zona nyaman. Hal yang pertama saya lakukan adalah belajar. Dengan belajar, akhirnya saya bisa meningkatkan kemampuan saya di dunia pendidikan. Selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum mempelajari modul yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, saya atau merasa bahwa diri saya dan proses pembelajaran saya jauh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Namun, setelah saya mempelajari modul dari pendidikan guru penggerak ini,
dan mempraktekannya di kelas, saya merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari diri dan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya semakin percaya diri dan pembelajaran semakin terarah. Pembelajaran yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan begitu luar biasa. Ini merupakan proses yang harus saya lalui. Saya meyakini bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bersabar. Barang siapa yang bersabar dalam menjalani proses ini, maka ia akan berhasil dan sukses. Ada 3 hal yang harus saya pahami dan saya pedomani sampai saat ini. Orang sukses tidak bisa lepas dari 3 I: strategi, kompetensi, dan rezeki. Strategi yang harus saya gunakan dalam menggapai mimpi-mimpi. Salah satu strategi yang saya gunakan adalah menggunakan TIK yang saya integrasikan dengan pembelajaran yang saya ampuh, yaitu bahasa Inggris. Hal yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi saya tingkatkan dengan banyak belajar atau banyak membaca. Terakhir yaitu rezeki. Sudah kita ketahui bahwa rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha. Kisah pembelajaran zaman now juga harus kita kuasai. Yang terakhir adalah perencanaan ke depan. Saat ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak, program yang sangat bagus, sangat istimewa untuk peningkatan kompetensi diri dalam proses pembelajaran. Saya semakin menyadari kekurangan saya, dan sejak mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu, dan saya berusaha untuk menjadi guru yang baik, guru yang berpatri nilai-nilai guru penggerak, dan melakukan peran sebagai agen perubahan. Selain belajar untuk mengembangkan diri, saya juga akan berusaha untuk berbagi atas ilmu yang telah saya pelajari. Harus update berita, dan sedikit banyak akan kita sampaikan di kelas agar siswa yang kita ajar tidak ketinggalan zaman. Sekian refleksi dari saya, dan ini akan menjadi saya jadikan referensi atau patokan untuk mengembangkan diri dan orang lain. Sekian refleksi saya, dan ini akan saya jadikan referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.